Nah, yang pertama, ini dari Ajeng. Katanya sedang mencoba membuktikan bahwa himpunan S subring dari R. Apakah pembuktian sudah benar? Mohon maaf Bu, saya kurang paham dari yang saya lihat pembuktian subring ini sama dengan pembuktian subgrup. Ya, hampir mirip ya sebenarnya ya. Apakah pembuktian subgrup berlaku pada pembuktian subring? Bedanya kalau subgrup berarti kita bicaranya grup ya, berarti di situ hanya satu operator saja. Tapi kalau subring ada dua operator ya, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita lihat di sini jawabannya dari Ajeng. Di sini untuk membuktikan bahwa S ini merupakan subring dari R. Ya. Jadi di sini maksudnya Ajeng untuk membuktikan teorema di mana kalau kita punya ring R dan S ini adalah himpunan bagian dari R yang bukan himpunan kosong, himpunan S ini akan dikatakan subring dari ring R jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Sedangkan dari definisinya, kalau definisi subring itu kan berarti S dikatakan subring dari R jika S merupakan ring di bawah operasi yang sama dengan operasi biner pada R gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikan kedua sifat ini? Nah, di sini kan ada jika dan hanya jika. Berarti kalau jika dan hanya jika, kita harus tunjukkan bahwa ada pembuktian dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, itu yang harus kita ingat. Jadi pada saat membuktikan ini ada dua. Ada dari kiri ke kanan dan ada dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, berarti siapa yang menjadi hipotesisnya? Yang jadi hipotesisnya di sini berarti kita tahu S ini adalah subring dari R gitu ya, yang tentunya dia merupakan himpunan bagian dari R yang tak kosong. Sedangkan yang akan kita buktikan, kalau kita gunakan dari kiri ke kanan, berarti yang harus dibuktikan ya sifat 1 dan sifat 2-nya. Kalau dari kanan ke kiri berarti yang dari yang menjadi hipotesisnya justru sifat 1 dan sifat 2 ya, yang ini. Dan yang harus dibuktikan itu adalah S-nya subring dari R. Berarti kalau ingin membuktikan subring dari R, sama saja kamu mau membuktikan bahwa S ini merupakan ring juga, tapi dengan operasi biner yang sama dengan R. Nah, yang ditanyakan oleh Ajeng ini mungkin membuktikan dari kanan ke kiri kali ya maksudnya. Atau gimana Ajeng ini? Ajeng ada nggak Ajeng? Jeng? Ada nggak Ajeng? Ya, Jeng? Nah, Jeng, yang kamu buktikan ini, coba kalau dilihat dari yang ini yang tadi saya katakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, kamu sudah membuktikan dari yang mana ke mana? Belum. Iya. Apakah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Nah, kalau mau membuktikan dari kiri ke kanan, berarti kita sudah punya hipotesis S-nya ini adalah subring dari R. Berarti kalau S subring dari R, S ini merupakan ring juga ya, di bawah operasi yang sama dengan R. Berarti tinggal buktikan yang ini, bahwa berlaku untuk setiap X dan Y di dalam S, maka X dikurang Y ini kan sama dengan X ditambah inverse aditif Y ya, itu adalah anggota S. Nah, ini bisa kamu tunjukkan dengan cara apa? Kalau X dan Y anggota S, berarti kan inverse aditif Y itu pasti jelas ada di dalam S ya, karena S-nya tadi merupakan subring. Berarti dia merupakan ring juga. Nah, sehingga berdasarkan sifat tertutup operasi perkalian, maka X dikali inverse aditif Y itu, X ditambah inverse aditif Y atau negatif Y itu akan merupakan anggota S. Nah, nanti untuk yang keduanya, ini X-Y anggota S, maka X kali Y anggota S ini jelas. Pasti terbukti. Karena apa? Karena di dalam S ini kan subring. Kalau dia subring berarti dia ring juga. Ring di bawah operasi yang sama dengan R. Di dalam R ada penjumlahan dan perkalian. Karena perkaliannya operasi biner pasti haruslah tertutup. Nah, ini, yang dua ini merupakan sifat tertutup dari operasi perkalian. Jadi dari kiri ke kanan ini mudah. Karena sudah diketahui S-nya subring dari ring R yang artinya apa? Artinya
ini, S ini juga merupakan ring di bawah operasi yang sama dengan R. Nah, yang sulit itu ini adalah membuktikan dari kanan ke kiri. Di mana modal kita itu hanya kita tahu ini, poin 1, 2, dan R-nya ring. Dengan S-nya himpunan tak kosong yang merupakan himpunan bagian dari R. Gimana cara membuktikan si S ini subring? Berarti harus membuktikan si S ini juga ring. Ya. Sedangkan syarat ring, ingat lagi ada berapa syarat ring? S bisa dikatakan sebagai ring jika apa? Pertama, S di bawah operasi penjumlahannya merupakan grup komutatif. Kedua, operasi perkalian pada S harus bersifat asosiatif. Jika berlaku distributif kiri dan kanan. Jadi, untuk membuktikan bahwa S ini subring dari R, ya. Nah, kalau ini bukan membuktikan S subring dari R, tapi S adalah subgrup. Karena hanya untuk satu operasi saja, ya. Dan ini adalah penerapan teorema di dalam subgrup. Jadi, belum tepat jawaban Ajeng ini. Nah, untuk membuktikan dari kanan ke kirinya, berarti apa yang harus Ajeng lakukan atau kalian lakukan? Ya, pertama, saya bisa nulis ini ya. Ya, pertama berarti kamu buktikan bahwa si R-nya ya, yang pertama kamu buktikan ya. Yang pertama itu kamu buktikan bahwa si S ini haruslah merupakan apa? Haruslah merupakan grup di bawah operasi penjumlahan. Wah, nggak kelihatan ya. Ya, jadi yang pertama kamu buktikan dulu S di bawah operasi penjumlahan ini merupakan grup komutatif. Nah, untuk membuktikan S di bawah operasi penjumlahan grup komutatif kan nanti kamu ambil nih sembarang anggota S, apakah kalau apakah berlaku sifat asosiatif penjumlahan, nanti akan benar berlaku. Karena apa? Karena operasi penjumlahannya adalah operasi penjumlahan yang sama dengan R, dan anggota S pastilah anggota R kan, karena R-nya ring, pasti nanti berakibat S di bawah operasi penjumlahan juga merupakan grup komutatif. Terus yang kedua, buktikan bahwa berlaku sifat asosiatif. Ya, jadi yang kedua buktikan bahwa operasi perkalian gitu ya pada S ini bersifat asosiatif. Ya, nanti akan berakibat begini. Misal kamu ambil 3 anggota S, X, Y, Z, anggota S kan artinya X, Y, Z itu anggota R ya. Karena R tadi adalah ring, maka perkalian di dalam anggota himpunan R itu pasti bersifat asosiatif. Maka akibatnya operasi perkalian pada S juga bersifat asosiatif. Lalu nanti yang ketiga, lalu buktikan bahwa berlaku distributif kiri dan distributif kanan ya. Nah, nanti caranya hampir sama. Kamu ambil 3 anggota S, X, Y, Z anggota S, artinya kan X, Y, Z-nya anggota R, karena R tadi adalah ring, maka di dalam R ini berlaku sifat distributif kiri dan kanan. Akibatnya untuk setiap anggota S juga berlaku distributif kiri dan kanan, di mana X kali Y tambah Z sama dengan XY tambah
XZ dan X plus Y kali Z sama dengan XZ tambah YZ. Nah, nanti akibatnya ya, ini bukan berarti jawabannya seperti ini ya, tapi kalian harus bisa mencatat kembali penjelasan saya tadi bagaimana cara membuktikan S di bawah operasi penjumlahannya grup komutatif, terus bahwa operasi perkaliannya bersifat komutatif di bersifat asosiatif di S, lalu berlaku distributif kiri dan kanan. Sehingga ketika kalian sudah membuktikan ketiga poin ini, bisa kita simpulkan apa? Bahwa si S ini ya, dia juga merupakan ring gitu kan? Ring di bawah operasi yang sama dengan R gitu kan, atau dengan ring R. Nah, artinya apa? S-nya adalah subring dari ring R. Gitu caranya ya. Nah, sampai sini kira-kira gimana? Sudah punya bayangan? Ya, kalau saya kasih jawaban blok semua nanti soal seperti apa yang akan saya keluarkan di kuis dan di ujian kalau saya bahas semuanya ya. Nah, pengembangan ini nanti akan kalian jawab, bisa jadi muncul di kuis atau di ujian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, kita coba ke soal selanjutnya. Nah, ini dari Mia. Oh, ini sama ya, penjelasannya seperti tadi ya. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Anggi. Nah, kira-kira Mia gimana? Sudah terbayang sekarang? Nah, ini kan jawaban Mia ini masih pembuktian dari kiri ke kanan ya. Belum dari kanan ke kirinya. Jadi untuk jawabannya ini baru pembuktian dari kiri ke kanan. Karena di sini yang dijadikan hipotesisnya itu adalah S-nya subring dan yang akan dibuktikannya itu sifat 1 dan sifat 2. Ya. Jadi ini adalah hipotesisnya. Ini kan pembuktian dari kiri ke kanan dan ini yang akan dibuktikannya. Atau ini pembuktiannya. Ya, Y anggota S ada negatif Y anggota S, jelas ya, karena tadi S-nya adalah ring. Terus X dikurangi Y adalah X ditambah negatif Y, karena X anggota S, Y negatif Y anggota S, maka penjumlahannya pasti anggota S. Terus X kali Y itu adalah anggota S, nggak perlu dibuat sama dengan Y kali X juga ya. Jadi ini tidak perlu dibuat sama dengan seperti ini. Ini X kali Y anggota S jelas, karena apa? Karena S-nya ini adalah ring, sehingga dia tertutup terhadap operasi perkalian. Ya, jadi ini pembuktian dari kiri ke kanan. Pembuktian dari kanan ke kirinya yang sudah saya bahas tadi. Sampai sini, Mia, gimana? Sudah terjawab masalahnya? Iya, Ibu. Oke. Nah, sekarang kita coba yang lainnya. Pertanyaan keduanya ini mencoba membuktikan setiap ideal merupakan subring. Nah, mohon koreksinya Bu katanya. Kan di sini definisi ideal itu apa? Kalau kita punya, kalau tadi kan di definisi subring, kalau kita punya S itu subring, kita bisa membuktikan bahwa S itu adalah subring dengan mengambil dua anggota di dalam S sedemikian hingga memenuhi sifat 1 dan sifat 2 tadi di teorema ya. Yaitu X dikurang, kalau X dan Y anggota S, maka X kurang Y-nya harus anggota S, lalu X dikalikan Y-nya juga anggota S. Sedangkan untuk membuktikan ideal, nah, yang berbeda di sifat 2 tadi. Kalau kita punya X dan Y anggota ideal, X dikurangi Y-nya harus anggota ideal. Terus syarat yang keduanya, untuk setiap R anggota ring R dan X anggota ideal, nah R kali X maupun X dikalikan R itu haruslah anggota ideal. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwa setiap ideal itu merupakan subring? Berarti secara tidak langsung, kalau dia ideal, apakah benar dia merupakan subring gitu kan ya? Berarti yang menjadi hipotesisnya di sini diketahui bahwa ada suatu himpunan yang merupakan ideal gitu. Di sini
R-nya misalkan diketahui R-nya ring, oke. I-nya adalah subset dari R, terus I-nya ini bukan himpunan kosong, berarti di sini ada tambahan ya. Yaitu apa? Yaitu I-nya ini adalah ideal. Ya. Di sini dan I-nya ini adalah ideal dari ring R. Nah, sekarang apa yang akan dibuktikan? Berarti ini kan sudah menjadi hipotesis. Yang akan dibuktikannya itu apa? Yang akan dibuktikannya I ini juga merupakan subring dari R. Ya. Nah, untuk membuktikan subring dari R, cara yang paling mudah, aduh, ini merah jelas sama kalian terbacanya, takutnya nggak terbaca ya. Nah, cara membuktikannya berarti tunjukkan bahwa I ini memenuhi dua sifat dalam teorema yang tadi, teorema mengenai subring. Jadi secara tidak langsung, ini ada dua yang harus kalian buktikan, bahwa untuk setiap XY anggota I, ya, maka X min Y-nya anggota I, lalu yang kedua, untuk setiap X dan Y anggota I, maka XY-nya juga anggota I. Nah, ini lebih mudah membuktikannya, karena apa? Untuk yang sifat pertama ini kan sama dengan sifat ideal ya. Jadi kriteria ideal itu kan tadi, bahwa untuk setiap XY anggota ideal, maka X min Y anggota ideal. Gitu kan ya? Nah, ini juga bisa diartikan memenuhi yang sifat pertama ini. Jadi satu ini terpenuhi, gitu kan? Ya, karena I-nya ini jelas ideal dan dia memenuhi sifat yang pertama. Nah, tinggal sifat yang kedua. Nah, bukan ini yang ingin kita buktikan. Kalau ini membuktikan sifat dua ideal, sedangkan itu kan sudah ada di hipotesis ya. Jadi bukan ini yang akan kita buktikan di yang kedua. Yang akan kita buktikan di yang kedua adalah membuktikan bahwa untuk setiap X, Y, X kali Y-nya juga anggota I, gitu. Ya, cara membuktikannya gimana? Nah, kalau misalkan kamu tahu bahwa untuk setiap X-Y-nya, ya, jadi misal kita punya X dan Y ini anggota I, ya dengan secara tidak langsung, karena si I ini adalah subset dari ring R, kita bisa pilih salah satu mau X atau mau Y yang sebagai yang berakibat dia juga anggota R, ya misalkan Y. Karena Y ini anggota I dan I-nya ini adalah subset dari R atau himpunan bagian dari R, ya, maka jelas Y-nya juga ini adalah anggota dari R. Ya. Akibatnya Y dikalikan X atau X dikalikan Y karena tadi I-nya adalah ideal, berarti dia memenuhi sifat dua ideal ya. Maka X kali Y-nya ini pastilah anggota I. Dan ini memenuhi sifat, artinya sifat dua yang diharapkan bahwa I ini subring terpenuhi. Ya, jadi secara tidak langsung setiap subring itu pasti merupakan ideal. Tapi apakah setiap ideal itu merupakan, kalau setiap ideal kan merupakan subring, apakah setiap subring merupakan ideal? Nah, itu tidak. Ya, jadi tidak selalu. Jadi bahkan banyak yang dia itu subring tapi dia tidak merupakan ideal. Tapi kalau ideal dia pasti merupakan subring. Nah, sampai sini penjelasan saya. Apakah ada yang kurang dipahami? Sudah cukup. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Misalkan R ring dengan unkes 1 dan N ideal dari R. Jika N memuat unit, maka N sama dengan R. Nah, sekarang kalau kita lihat teorema ini, apa yang jadi hipotesis? Hipotesisnya adalah R-nya ring dengan unkes 1, N-nya adalah ideal dari R, terus N-nya ini memuat unit. Nah, yang dimaksud dengan unit itu apa? Yang dimaksud dengan unit di sini artinya artinya unit itu kalau dia ada di dalam N, maka
Inverse multiplikatifnya juga ada di dalam N. Jadi unit itu adalah unsur-unsur dari N yang mempunyai inverse multiplikatif. Nah, yang akan dibuktikan itu adalah N sama dengan R. Nah, membuktikan N sama dengan R itu ada dua cara. Yaitu, karena kita bicara N dan R ini adalah himpunan, maka kita bisa membuktikan yaitu dengan cara tunjukkan bahwa N ini merupakan himpunan bagian dari R dan R juga himpunan bagian dari N. Ya. Nah, sekarang ini sudah untuk menunjukkan N sama dengan R katanya. Karena N ideal dari R jelas ya, ini jelas. Oke, benar ya. Berarti tinggal tunjukkan bahwa R-nya himpunan bagian dari N. Coba kita lihat jawabannya. Misal R adalah anggota R, U unit yang termuat dalam N. Berarti iya benar ya, karena dia unit maka inverse multiplikatifnya juga ada di dalam R. Akibatnya, ya kalau di inverse multiplikatif, kalau dikalikan dengan unitnya itu menghasilkan unkes. Karena N ideal dari R, maka pasti akan ada anggota R sehingga R kali U anggota N dan U kali R juga anggota N. Iya, ini berdasarkan sifat 2 ideal ya. Jika R sama dengan U inverse, berarti U inverse kali U sama dengan 1, dan U kali U inverse sama dengan, ya jelas 1, ini merupakan anggota dari N. Jadi 1 anggota dari N. Berarti N ini adalah memuat unkes ya. Sehingga untuk setiap R anggota R dan 1 anggota R berlaku ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa R anggota N. Iya. Ini jawabannya sudah benar ya. Jawabannya Mira sudah benar. Oke, ini sudah benar. Jadi sudah cukup memahami bagaimana membuktikan teorema ini untuk Mira. Yang lainnya bagaimana? Tak bisa berkata-kata, Bu. Wah, karena saking mengertinya gitu ya. Nah, yang ini pertanyaan dari Nur Fatimah juga sama ya. Jadi untuk pertanyaannya ini udah coba mengerjakan subgrup aditif. Subgrup aditif itu berarti dia grup di bawah operasi penjumlahan ya, Nur ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, berarti Nur ini baru membuktikan apa? Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Dari kiri ke kanan. Ya, kalau membuktikan dari kiri ke kanan, berarti yang harus dibuktikan poin 1, 2. Kalau ini apa? Itu Bu. Nanti coba dicek lagi ya berdasarkan penjelasan yang tadi ya. Berarti di sini Nur belum memahami kalau pembuktian dari kiri ke kanan, mana hipotesisnya, mana yang harus dibuktikan. Kalau mau membuktikan dari kanan ke kiri. Kalau ini seolah-olah mau membuktikan dari kanan ke kiri karena simpulannya subring dari R gitu ya. Nah, ya, Bu. jadi ini tolong diperbaiki karena belum lengkap ya penjelasannya. Kalau disebut bukti dari kiri ke kanan jelas ini bukan ya. Iya, Bu. Kalau bukti dari kanan ke kiri, ya oke mungkin, tapi dalam penggunaan sifat 1-2-nya belum tepat di sini. Jadi nanti tolong diperbaiki berdasarkan tadi ya catatan dari Bu. ya. Oke. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya. Saya sedang mencoba mengerjakan pembuktian teorema irisan 2 ideal merupakan ideal. Apakah sudah tepat belum, Bu? Gitu ya. Berarti yang jadi hipotesis kita punya 2 ideal ya. Lalu yang akan dibuktikan bahwa irisannya juga ideal. Ya, berarti awali dengan apa? Misal gitu ya. Nah, ini sudah mulai ada tepat ya. Bayangannya, pertama kita misalkan dulu ada 2 ideal katanya. Di sini siapa yang jadi idealnya? I dan J, boleh. Jadi di sini misal gitu kan, I dan J merupakan ideal di R. Artinya apa kalau I dan J ideal di R? Berarti dia memenuhi 2 sifat ideal tadi ya. Ambil sembarang X dan Y anggota I irisan Y. Karena apa? Karena yang akan kita buktikan di sini I irisan Y ini ideal. Berarti kalau I irisan Y ideal, berarti ada 2 syarat yang harus kita tunjukkan. Yang pertama apa? Untuk setiap X dan Y anggota I irisan Y, ya harus berlaku apa? X min Y juga anggota I irisan Y. Sedangkan yang kedua, jadi kalau kita punya R anggota R dan gitu ya, X anggota I irisan J, maka
Yang pertama, R kali X-nya harus anggota I irisan J. Dan yang kedua, R kali X-nya juga anggota I irisan J. Kita coba buktikan yang pertama dulu. Kita coba buktikan yang pertama. Misal X, sorry, salah posisinya ya, harusnya di bagian atasnya. Ya, jadi ini yang pertama. Misal atau ambil sembarang juga boleh. Ambil sembarang X anggota I irisan J. Artinya apa? Artinya X ya ini anggota I dan X ini juga anggota J. Karena tadi si I-nya ini ideal ya. Jadi karena I-nya ideal, maka kita peroleh X min-nya pasti anggota I. Terus karena si J-nya juga ideal, maka ya X min juga anggota J. Jadi kita punya X min anggota I dan X min anggota J. Karena ini akibat dari I-nya ideal dan J-nya juga ideal. Ya, sehingga bisa kita katakan X min anggota I irisan J. Nah, sudah terbukti yang pertama ya. Tinggal yang kedua. Nah, sekarang untuk sembarang R anggota ring R. Berlaku apa? Berlaku bahwa Rx itu anggota I. Ini kenapa? Karena I-nya ideal, gitu ya. Terus Rx juga anggota J. Ini karena J-nya ideal. Nah, berarti di sini masih sama ya. Sebelum mengambil ke R anggota R di sini dan X anggota I irisan J ya. Nah, maka baru kita katakan R ini anggota R. R ini anggota R, dan kita peroleh apa akibat kalau X anggota I irisan J? X anggota I dan X anggota J. Nah, dari informasi ini, gabungan ini, R anggota R dan X anggota I, maka kita peroleh yang ini, Rx anggota I. Terus dengan menggabungkan informasi yang ini, R anggota R dan X anggota J, maka kita dapatkan Rx juga anggota J. Tapi ingat kembali, untuk membuktikan ideal tidak hanya Rx, harus juga XR-nya, ya. Nah, jadi di sini ada yang kurang. Ini baru yang Rx-nya. Ada lagi. Dan, gitu kan ya. XR ini anggota I dan XR anggota J. Sehingga di sini kita dapat peroleh Rx anggota I irisan J dan XR juga anggota I irisan J. Sehingga diperoleh apa? I irisan J merupakan ideal karena memenuhi sifat 1 dan sifat 2. Nah, jadi ini yang kurang lengkapnya ya, Reni ya. Cukup paham, Ren? Atau masih ada yang kurang paham? Oke, sudah. Titik nih. Nah, berarti masih sama ya, ada yang kurangnya di hal yang sama ya, ini nih. Nah, yang pertama mana untuk membuktikan sifat 1 idealnya? Ya. Jadi di sini sifat 1 idealnya belum terbukti nih. Ini langsung ke sifat 2. Coba Siti Juwita, ada Siti Juwita? Ada, Bu. Ada, berarti awali dari ini boleh. Misal U1 dan U2 sembarang 2 ideal dari R. Ini udah oke ya? Nah, tapi setelah ini buktikan dulu apa? Sifat 1 ideal ya? Sifat 1 ideal. Berarti ambil dulu apa? X dan Y anggota irisan U1, U2 gitu ya. Baru setelah itu tunjukkan sifat 1-nya terpenuhi. Nah, baru setelah itu, nah kalau yang ini masuknya ke sifat yang kedua. Misal A anggota S1 irisan U1 irisan U2 sembarang dan R anggota R. Oke, karena U1 dan U2 merupakan ideal-ideal dari R, maka AR anggota U1, RA anggota U1, dan AR anggota U2, dan RA anggota U2, sehingga AR anggota U1 dan U2 dan RA oke, udah benar ya. Jadi ini sifat 2-nya udah oke, tapi sifat 1-nya yang belum ya. Jadi kamu tidak bisa membuktikan irisan 2 dalam merupakan ideal kalau hanya membuktikan sifat ke-2 saja. Jadi kurang lengkapnya di sifat 1. Ya, Siti Dwi. Ya, dari ini udah benar nih, ada dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Oke, berarti penalarannya sudah benar ya.
Tinggal prosesnya nih, proses pembuktiannya. Apakah sudah tepat atau kurang tepat. Kita cek dari kiri ke kanan, hipotesisnya S-nya subring dari R. Oke, sudah tepat. Jadi yang mau dibuktikan sifat 1 dan 2. Karena S subring dari R, maka S tertutup di bawah operasi pengurangan. Nah, nggak ada pengurangan ya. Tapi apa? Penjumlahan dan perkalian, gitu ya. Tapi tetap tidak bisa hanya dengan kata-kata ini, tunjukkan juga yang ini nih. Terutama untuk yang ini. Kalau perkalian tertutup udah terjawab di sini, tapi untuk X mini anggota S, kan di sini operasinya bukan pengurangan, tapi penjumlahan dan perkalian. Jadi tolong dilengkapi untuk pembuktian X mini-nya anggota S ya. Wilya, ada Wilya? Ada, Bu. Terus untuk pembuktian dari kanan ke kiri. Oke, yang hipotesisnya memenuhi 1, 2, yang akan dibuktikannya subring. Berarti kalau ingin membuktikan subring, nah kok tiba-tiba jadi subgrup? Oh, oke. Untuk membuktikan S subring dari R, yang pertama kan S itu harus merupakan ring ya. Berarti dia harus merupakan grup komutatif di bawah operasi penjumlahan. Atau dengan cara membuktikan subgrup aditif. Oke, benar ya. Terus, karena S ini... Nah, dari syarat 1 katanya dia sudah merupakan subgrup. Ya, oke, menggunakan teorema subgrup. Terus karena R di bawah operasi penjumlahan grup komutatif, maka ya, oke. Terus dari syarat 2, S tertutup di bawah operasi perkalian dan operasi perkalian bersifat asosiatif karena operasi perkaliannya sama ya. Lalu berlaku sifat distributif pada operasi penjumlahan. Nah, ini kenapa? Nah, ini belum terjawab. Kenapa dia berlaku? Alasannya karena apa? Karena S berada di operasi perkalian yang sama dengan R ya. Jadi ini masih kurang lengkap untuk pembuktian yang ininya. Jadi terpenuhi bahwa S subring dari R ya. Jadi tinggal lengkapi yang bagian ini saja ya. Karena di sini artinya apa? Artinya kan S ini ring di bawah operasi biner yang sama dengan R gitu ya. Yang artinya S adalah subring dari R. Jadi kurang lengkap di bagian ini aja nih. Ya, Wilya ya? Iya, Bu. Misal IJ merupakan ideal pada R, maka iya naon ya? Coba Yen, iya teh naon Yen? Ada ya nih? Ini apa nih? Maka, nah yang ini bagian ini kurang jelas nih, ada 0. Maksudnya apa nih? Ada yang ini nggak? Nggak ada. Itu salah, Ibu. Salah apanya? Berarti Salah kamu nulis. sudah tahu kesalahan kamu di mana ya? Iya. Ya, berarti nggak perlu banyak saya bahas ya. Jadi yang ini apa? Ini saya nggak ngerti. Ada I0, nah ini masih kurang paham. Ambil AB anggota irisan J, maka AB anggota I dan AB anggota J. Oke, IJ-nya ideal, maka amin B anggota I dan amin B anggota J. Dengan demikian, oke. Ini berarti kan sifat 1 ya. Lalu karena IJ ideal, maka untuk sebarang anggota R berlaku AR sama dengan RA sama. Hah? Bukan loh, belum tentu sama. Kalau dia komutatif baru sama, baru begini kan AR anggota I dan RA anggota I. Nah, ini kurang tepat nih argumennya. Ini juga sama AR anggota, sorry, bukan AR berarti. Nah, apa ini yang mau dibuktikan? Berarti kan AR mau ditunjukkan anggota I irisan J gitu kan? Gitu harusnya. Terus yang ini oke, saya paham. Nah, ini maksudnya dan RA mungkin ya. Nah, ini ada yang keliru. Ya, maksudnya mungkin ini AR anggota J dan RA anggota J. Dengan demikian, AR anggota I irisan J dan RA anggota I irisan J. Gitu ya. Jadi ini untuk sifat yang keduanya. Jadi masih ada argumen-argumen yang belum benar gitu ya. Tolong diperbaiki. Langkah awalnya sudah benar. Cuma di sini ada kata-kata yang, nah ini saya nggak paham, ini apa artinya, terus tujuannya apa ini.
Oh, maksudnya untuk menunjukkan bahwa irisannya tidak sama dengan kosong ya. Jelas ya, ini nggak perlu dibuktiin lagi karena kan IJ-nya ideal. Kalau ideal berarti dia himpunan tak kosong. Berarti kalau irisan himpunan tak kosong ya, setidaknya dia memenuhi memuat salah satu unsur yaitu diantaranya unsur 0. Oke, nah selanjutnya ya membuktikan yang tadi. Oke, nah coba kita lihat punyanya Yuni apakah sudah dari 2 arah, Yun? Ada Yun ya? Ada, Bu. Ini punya kamu sudah membuktikan 2 arah apa masih 1 arah? Coba kalau kamu resapi jawaban kamu sendiri. Belum, Bu, itu malah membuktikan subgrup, bukan subring. Iya, nah ini berarti kamu sudah tahu ya? Jadi Ya. nanti tolong diperbaiki. Jadi ini masih belum tepat. Harusnya kan ada dari kanan ke kiri ke kanan, karena jika dan hanya jika ya. Ada dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nanti tolong diperbaiki karena tadi sudah dijelaskan berkali-kali. Untuk UTS akan kita laksanakan minggu depan, berarti untuk UTS SA ya hari Kamis, untuk UTS Andril hari Jumat. Waktunya gimana, Bu? Kalau untuk UTS berarti mengikuti jam perkuliahan ya? Atau keberatan? Bu pengennya malam aja UTS-nya gitu, gimana? Saya aja buat terawih. Gimana? UTS-nya siang aja? Iya, Bu, siang aja. Yang aja. Kalau untuk kuis nggak apa-apa ya, saya buat malam hari menjelang subuh. Siapa tahu ada yang mau baru semangat ngerjainnya habis terawih atau habis sahur gitu ya, silahkan, itu bebas gitu ya. Tapi kalau untuk ujian berarti di jadwal perkuliahan. Nah, berarti untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya materi kita. Jadi ingat kembali bahwa materi yang akan dikuiskan ya terkait mengenai definisi ring, terus sifat-sifat dari ring, lalu mengenai daerah integral, lapangan, dan yang terakhir adalah subring dan ideal. Tapi kalau untuk materi UTS, ya semuanya terkait karakteristik ring juga.